kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Jam 9:08. Tadi pagi mungkin kalian sudah belajar sosiologi dan hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Sehat semua ya hari ini ya? Semuanya sehat, tidak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Raditya Saputra, silahkan untuk memimpin doa. Silahkan Radit. Ya, sebelum mulai pembelajaran, ini kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum tadi sudah membaca doa, kita bersama-sama membaca doa. Mari kita sama-sama sekarang mendengarkan lagu nasional Tanah Airku. Engkau ku banggakan. Terima kasih yang sudah hadir, luar biasa. Sudah absen. Mulai saja ya. Kita lihat PowerPoint. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Silahkan ada yang mau menjelaskan secara singkat apa yang kita pelajari 2 minggu atau minggu yang lalu. Ada yang bisa membantu saya untuk mengingatkan teman-temannya? Minggu yang lalu itu kita membahas apa? Izin ya Pak. Ya boleh, silahkan. Jadi kemarin itu kita membahas tentang demokrasi terpimpin. Ya. Sama konfrontasi sama Malaysia. Oke. Terus tentang kesimpulan yang Bapak waktu itu tahu, yang demokrasi terpimpin terjadi masa-masa perang dingin ideologi dan mana Indonesia dipaksa untuk memilih blok kanan atau Oke, terima kasih Susana. Ada lagi yang lain? Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Indikatornya yang harus kalian kuasai. Pertama, membandingkan tujuan penyederhanaan partai pada masa Orde Baru dengan sistem multipartai pada saat ini. Kemudian peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa malari atau malapetaka 15 Januari tahun 1974. Tujuannya ya, konsen kita itu di malari dan revolusi hijau. Jadi ada bidang politiknya, ada bidang ekonominya. Oke, silahkan perhatikan gambar ini. Mengapa partai-partai pada masa Orde Baru itu digabung, difusi? Jadi pada akhirnya tuh ujung-ujungnya tahun 1973 ini kok jadi 3 partai gitu, disederhanakan jadi 3 partai. Sedangkan pada masa reformasi sekarang ini partai kok jadi banyak gitu. Nah, pertanyaan saya, terima kasih yang sudah saya ingin sedikit saja membahas mengenai pergerakan mahasiswa 1974 peristiwa malari. Ini trilogi pembangunannya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ini revolusi hijau. Oke, Bapak izin bertanya. Oke, bertanya ya. Jalur pemerataan apa yang digunakan dalam pelaksanaan unsur pertama trilogi pembangunan untuk pelaksanaan referendum? Jadi pembangunan yang diutamakan. Salah satu yang menjadi syarat utama sebagai negara yang berkembang, negara maju secara ekonomi, pembangunanlah yang utama, pertumbuhan pembangunannya yang utama. Di kebijakan salah satu untuk pemerataannya adalah menggunakan kebijakan revolusi hijau. Saya sudah menerima tadi siapa saja anggota kelompoknya, berarti sekarang kalian berdiskusi masing-masing kelompok di lewat breakout room. Sudah dipersiapkan siapa aja yang akan membacanya, mempresentasikannya, Ya, Susan? sudah Bapak. Oke, silahkan. Untuk kelompok 1, saya persilahkan. Mawar, Nabila, sama Fauziah yang bakalan presentasi. Peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari, kedengeran nggak? Ya. 1974 merupakan sebuah kajian yang membahas tentang gerakan demonstrasi mahasiswa terhadap dominasi ekonomi Jepang Indonesia. Latar belakang aksi ini adalah
bahwa pada mulanya timbul rasa anti modal asing. Maksud dari kalimat tersebut adalah adanya penolakan terhadap eksisnya produk-produk dari Jepang yang beredar di Indonesia. Ada pertanyaan dari Mengapa ide mencapai swasembada pangan begitu populer di masyarakat pada zaman Orde Baru? Saya izin menjawab pertanyaan karena saat itu kan program tersebut kan hasil pertanian menggunakan modernisasi pertanian. Sekalipun program ini nasional dan intens, tapi ternyata ide revolusi hijau ini sejak tahun 19 ide modernisasi kali digemari 1960 oleh pertanian dalam sebuah kegiatan yang masal atau yang Demas merupakan usaha memaksimalkan hasil pertanian. Kita mendapatkan keuntungan cara menerapkan petani yang modern, petani tradisional. Terima kasih. Jadi kan pertanyaannya itu, kenapa Indonesia sampai saat ini masih mengimpor pangan dan dampak dari revolusi hijau kepada Orde Lama hingga saat ini, Hmm, ya kan? ya. Nah, jadi jawabannya itu karena pertama luas lahan Indonesia itu sangat sempit. Kebanyakan zaman sekarang itu pembangunan kan dilakukan di pedesaan, perumahan-perumahan dan segala macamnya. Kemudian kapasitas pasokan tidak berlanjut dan biaya transportasi sangat tinggi. Maka dari itu, industri produk pangan kita itu masih bergantung dengan impor bahan baku luar. Itu jawabannya dari Susana. Sedangkan untuk dampak dari revolusi hijau dari Orde Baru sampai sekarang, karena adanya revolusi hijau ini, kualitas yang dihasilkan Indonesia itu sangat baik. Jadi dibandingkan dengan beras di negara Filipina, Cina, India, dan Thailand sampai Vietnam, Indonesia itu memiliki kualitas beras yang bagus. Dan ada dari revolusi hijau ini juga, variasi padi Indonesia ini berjenis IR8 yang disebut sebagai kualitas padi unggul baru atau PBU. Dan penanaman beras ini dimulai dari India, Pakistan, Sri Lanka, Filipina, Malaysia, Taiwan, hingga akhirnya menyebar di seluruh masyarakat. Gitu Bapak. Oke, begitu Mawar. Sudah didengar Mawar? Beri aplaus dulu buat kalian yang sudah presentasi dengan baik, luar biasa. Adakah yang ingin membantu saya untuk menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Apa sih yang bisa kita simpulkan? Maulana silakan. Jadi kesimpulannya, Oke, good. peristiwa Malari merupakan sebuah gerakan yang dilakukan sebagai aksi mahasiswa untuk menolak akan kebijakan Soeharto terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendominasi pada modal asing, serta mengkritisi pemerintahan Orde Baru yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan kesejahteraan sosial diabaikan. Sehingga dengan masuknya modal asing menjadikan Indonesia sebagai negara yang ketergantungan pada negara-negara yang menyediakan kredit luar negeri. Faktor penyebab terjadinya. Udah apa sampai situ? Oke, Boleh coba. silakan. Sangat harus dicoba. Aduh, nyetrum ini ya. Harus dicoba. Oke, harus dicoba. Ki. Sebelum masa revolusi hijau, Indonesia kekurangan bahan pangan untuk masyarakat ya, terutamanya beras. Karena masyarakat Indonesia harus makan nasi. Dan kemudian kita mengimpor dari banyak negara untuk makanan pokok itu nasi ya. Nah, terus terjadinya ada yang dinamakan revolusi hijau, yaitu dari yang sebelumnya tradisional menjadi yang modern gitu, dan akhirnya bisa
memproduksi makanan pokok yang cukup untuk warga Indonesia gitu. Oke, jadi gini Ki, kalau misalkan masalahnya gini, semakin banyak jumlah penduduk, kemudian lahan-lahan tidur itu yang digunakan sebagai tempat tinggal, kan sekarang di daerah kita kan banyak sekali perumahan-perumahan ya. Ya. Eh, Kira-kira konsumsi pangan seperti beras yang utama itu berkurang tidak? Hilang tidak? Karena kan jumlah penduduk di kota kita kan semakin banyak kan. Artinya Ya, kebutuhan pangan pun harus terpenuhi. kebutuhan pangannya semakin banyak lagi. Tetapi kondisinya kan sekarang banyak pertumbuhan rumah itunya itu kan semakin Ya. banyak lahan-lahan tidur digunakan untuk perumahan. Artinya kemungkinan kelaparan tidak antar warga kita. Sekarang juga kan udah agak krisis ini ya untuk makanan tuh, karena lahan pertanian banyak yang direproduksi jadi apa gitu kan. Iya, jadi perumahan Nah. kan. Iya, jadi perumahan. Mungkin harus ada apa ya, kayak ya pemerintah tuh bikin kayak khusus untuk pertanian aja gitu kan. Iya. Ini bagus sekali idenya ya. Gitu. Diperbanyak untuk pertaniannya gitu. Jangan-jangan ketika beras habis gitunya, logistik beras habis, kita jadi makan sharing terus tiap hari. Nah gitu ya. Boleh. Oke, terima kasih kesimpulan yang baik, kesimpulannya bagus dari dua laki-laki yang paling cakep gitu ya di kelas kalian 12 IPS 5. Tentu juga yang lain juga, Radit juga cakep gitu ya. Jari juga keren, udah biasa gitu ya. Saya ingin menambahkan, karena pun meskipun saya tahu peristiwa Malari ataupun Revolusi Hijau, tetapi saya juga harus mencari referensi karena kan sejarah itu selalu aktual. Ya. Nah, tadi kan konsentrasi dari kelompok 1 itu tentang peristiwa Malari itu tentang modal asing ya. Sebetulnya ada faktor-faktor lain. Ya, yang pertama itu ada proyek ambisius dari Ibu Tien Soeharto tentang pembangunan TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Itu dana yang digelontorkan itu kurang lebih 10,5 miliar. Itu nominal yang sangat besar pada saat itu. Kenapa menjadi sebuah kontroversi? Karena kondisi ekonomi pada saat itu juga sedang tidak baik-baik saja. Inflasi juga sedang meninggi gitu. Itu ada sebuah kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, ini ada rancangan undang-undang yang kontroversi juga tentang rancangan undang-undang perkawinan. Isinya itu, rancangannya itu di mana pernikahan itu bisa sah tanpa adanya wali dari perempuan. Jadi cuma hanya dihadiri saja oleh orang yang ada di catatan sipil. Tapi kan secara agama nggak boleh gitu kan, harus ada walinya dari perempuan. Itu menjadi yang kontroversi gitu. Ya, itu ada reaksi-reaksi dari kalangan ulama tuh. Jadi pernikahan sudah sah secara hukum apabila ada perwakilan dari catatan sipil tanpa diwakili oleh wali dari pihak perempuan. Kabayangnya tazkiyah nikah tapi tidak ada walinya, tidak ada orang tua gitunya, tapi sah di dalam mata hukum gitu, dalam rancangan undang-undang perkawinan itu. Ayahnya pasti ngambek dong ya yang membesarkannya. Yang senang siapa? Radit misalkan ya. Nah gitu. Ya, kemudian ada lagi yang ini saya 50-50 lah ya. Poligami itu dipersulit. Urusan masalah poligami itu dipersulit. Jadi laki-laki yang ingin berpoligami itu harus mendapatkan izin dulu dari istri pertama. Jadi kenapa saya 50-50? Saya ya nggak tahu lah gitu ya. Ricky mungkin kecewa dia dengan kebijakan inilah. Itu. Dan lain-lain. Tapi kan memang harus ada keikhlasan dari istri pertama. Iya. Harus ada izin pertama. Iya. Antara ada frase diksi izin dengan keikhlasan itu kan ya. Nah ini juga jadi itu kan ya. Nah kemudian tadi yang sudah disampaikan, dibahas lama-lama oleh kalian, itu isu lainnya adalah derasnya modal asing ke Indonesia gitu kan ya. Jadi mahasiswa itu turun ke jalan, otaknya itu adalah Hariman Siregar. Ya, dia adalah presiden BEM kalau sekarang itu.
Ada juga tokoh Adnan Buyung Nasution, ya, Fahmi Idris, kemudian Doro Jatun Kuncoro, ekonom tuh yang terkenal itu. Ya. Dan juga Rizal Ramli itu ya, tokoh ekonom yang senior sekarang itu tokoh-tokoh muda di zamannya. Tapi pada akhirnya nanti kan dampaknya dampaknya itu yaitu Hardiman Siregar di penjara dan aksi kerusuhan, pembakaran dan lain-lain itu kalau saya baca dari majalah Tempo tentang ngebahas tentang Malari, itu ada masa yang tidak dikenal yang tiba-tiba datang merusak fasilitas pertokoan itu dan lain-lain itu ya. Jadi dianggap sebagai biang keroknya itu adalah mahasiswa. Ya, meskipun banyak sekali rintangan-rintangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.